Sepertinya teman-teman sudah banyak yang bergabung. Kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sehat, ceria, alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran sehat, imun kuat. Yes. Semangat ya. Kita awali dengan tepuk semangat. Ada yang masih ingat dengan tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ya, masih semangat ya pada pagi hari ini. Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Kita lanjutkan untuk PJJ kita pada pagi hari ini. Anak-anak tentunya kabarnya baik-baik. Ini sudah banyak yang hadir. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah pada minum susu atau minum jus atau minum vitamin pagi hari ini biar semangat ya untuk mengikuti PJJ kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu. Anak-anak bisa mengikuti PJJ dari Pak Sugeng dan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang meskipun dengan model virtual, tapi ini adalah sekolah model kita pada musim seperti ini ya, musim corona. Jadi musimnya adalah dengan sekolah daring. Mudah-mudahan yang suara saya dapat diterima di rumah anak-anak semuanya, dan materi yang saya sampaikan anak-anak bisa memahami. Jika kurang paham silahkan untuk bisa ditanyakan. Anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari atau kita akan masuk ke pembelajaran ke-6 ya. Saya share screen dulu, anak-anak silakan ini nanti kita ke pembelajaran ke-6. Nah ini, namun sebelum itu karena anak-anak sudah berkumpul semuanya, sudah masuk semuanya, sudah bergabung semuanya, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalian bisa membuka di pembelajaran yang ke-6 ya. Di LKS nya kira-kira di halaman 53. Pada kesempatan pagi hari ini kita mempelajari di muatan IPA KD 3.1. Saya jelaskan, saya terangkan materinya, kalian menyimak dengan baik di rumah. Anak-anak, terdapat banyak jenis olahraga yang dilakukan menggunakan otot atau menggunakan kinerja otot dan tulang, seperti berlari, sepak bola, kemudian bola basket, ataupun permainan kasti. Ini olahraga ya. Namun ketika melakukan tersebut, kaki kita dapat terkilir jika kurang berhati-hati. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya kita melakukan namanya pemanasan. Kenapa harus pemanasan sebelum olahraga? Untuk menyiapkan otot-otot kita agar tidak cedera ketika berolahraga. Ini ya materi yang kita pelajari hari ini. Lalu apa macam-macam gerak otot yang dapat kita lakukan ketika melakukan pemanasan? Yang pertama adalah gerak meluruskan. Gerak meluruskan adalah contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Selain meluruskan, ada gerakan menekan. Gerakan menekan ke bawah atau menurunkan tubuh ya, membungkung gitu ya kalau bersama Pak Ali ketika kalian olahraga.
Kemudian yang ketiga adalah gerak memutar lengan sehingga telapak tangan melengkung. Gerak memutar lengan ya. Nomor 3. Yang keempat adalah gerak menjauhkan. Gerak menjauhkan contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Itu adalah gerak menjauhkan. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Itu adalah gerak memutar. Ada gerakan apa lagi anak-anak? Coba sekarang kita lanjutkan. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Nah, ini ya nomor 6 ya. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya apa? Gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Tungkai itu bagian kaki ya. Nomor 7, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Itu adalah gerak membengkokkan. 7 ini adalah gerakan sederhana dalam melakukan pemanasan. Jadi ketika mau olahraga itu harus kita lakukan adalah pemanasan dulu ya. Karena kalau tidak pemanasan, yang dikhawatirkan adalah cedera otot. Nah, kemudian ketika orang tidak melakukan pemanasan dengan baik, kira-kira cedera otot yang model apa yang banyak dialami oleh anak-anak atau orang-orang yang tidak melakukan pemanasan ketika mau melakukan olahraga? Yang pertama adalah saraf terjepit. Sarafnya terjepit ya. Seperti apakah saraf terjepit? Saraf terjepit itu gejala kesemutan bisa muncul akibat saraf terjepit. Di dalam tulang punggung berjajar sumsum tulang yang bisa menekan saraf di sekitarnya. Di sekitar ini biasanya sarafnya bisa terjepit ya kalau kurang melakukan peregangan atau pemanasan. Yang kedua adalah otot tertarik atau kram. Nah, ini biasanya pada kaki ya. Anak-anak biasanya ketika melakukan olahraga atau jarang olahraga kemudian langsung lari atau langsung mengambil bola misalnya seperti itu, bisa terjadi otot tertarik atau kram, atau dalam istilahnya disebut strains. Cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah, kontraksi otot yang berlebihan, dan otot yang belum siap saat melakukan kontraksi. Cedera ini biasa terjadi pada saat berolahraga tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini bahaya ya. Ini bahaya. Kalau terjadi kram maka terjadi rasanya sakit sekali. Pernah ya anak-anak ini ya mengalami kram kaki ya, atau geringgingan, itu juga karena kurang olahraga ya. Kemudian di bawahnya ada beberapa cara untuk menjaga dan merawat otot pada manusia. Di antaranya adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ini kita harus hindari ini. Kita harus hindari ya. Kita hindari yang berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Melakukan peregangan seperti yang dicontohkan di atas tadi. Menarik otot ke atas, ke samping, gitu ya, ke bawah, itu juga adalah melakukan peregangan sebelum berolahraga. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, ini olahraga itu harus rutin. Kalau anak-anak tidak pernah olahraga, tidak rutin olahraga, bisa menyebabkan cedera otot, juga bisa menyebabkan sakit yang berhubungan dengan otot dan sendi. Ada beberapa cara untuk menjaga otot pada manusia. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi 6 gelas air sehari. Ini 6 gelas ya. Ingat, kalian sehari minumnya berapa itu? Berapa gelas? 1 gelas, Pak. Aduh, 1 gelas kurang. Ini minimal 6 gelas. Kenapa 6 gelas? Karena tubuh manusia itu sebagian besar adalah terdiri dari air. Darah itu juga cair.
Kemudian cairan-cairan tubuh yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah itu juga berupa cairan. Ketika manusia kekurangan cairan tubuh, maka yang terjadi adalah manusia jadi kurang bersemangat, ya, letih, lesu, ngantukan. Nah, itu berarti kurang cairan. Ya, minum-minuman itu ya, minum air kelapa itu juga bisa mengembalikan cairan tubuh, atau minum segelas air pakai dicampur garam dan juga gula, itu juga bisa mengembalikan cairan tubuh. Namun yang baik adalah minum air kelapa, karena air kelapa adalah isotonik alami. Tapi kalau kalian mau minum minuman yang isotonik produksi pabrik, ya silakan, namun jangan banyak-banyak. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Contohnya apa? Putih telur, ini ya, putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, dan bayam. Ini adalah makanan yang bermanfaat bagi kesehatan otot. Kemudian yang keenam, meringankan nyeri otot. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan ini ya, minyak gosok atau menggunakan balsam. Ini adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan otot. Nah, di baliknya, di halaman selanjutnya ada gerakan-gerakan yang dapat kalian lakukan untuk peregangan otot. Ketika ini ya, ketika olahraga dimulai itu, biasanya kalian kan melakukan peregangan otot. Ada yang begini, ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang hitung 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kemudian tengok sampingnya lagi sampai 8, mendongak ke atas, mendengungkan ke bawah, berungkung ke bawah, dan banyak lagi ya. Itu adalah gerakan-gerakan otot yang bisa kalian lakukan atau praktekkan di rumah. Nah, ini yang pertama, ini menekuk kaki ke atas ya, bukan ke atas, ke sejajar dengan panggul, di bawah perut, sejajar dengan panggul. Ini yang pertama ya, yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, menggerak-gerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sambil menggerakkan kedua tangan ke samping, kanan dan kiri, juga kaki yang sebelah kanan agak menekuk. Ini untuk mempersiapkan otot kaki ya. Kemudian yang keempat, bisa melakukan jalan di tempat atau lari di tempat. Ya, ini juga baik ya untuk mempersiapkan kekuatan kaki. Kemudian yang kelima adalah melakukan gerakan menaikkan kedua tangan dan juga menurunkan kembali, sama dengan nomor 2, namun ini gerakannya agak memutar. Yang pertama memutar mungkin ya, tapi yang kelima ini sepertinya hanya menaikkan dan menurunkan saja. Nah, itu adalah contoh-contoh gerakan untuk pemanasan sebelum olahraga. Tentunya ketika kalian melakukan kegiatan olahraga atau pemanasan beserta atau bersama dengan Bapak Ali Asnawi sebagai guru PJOK, tentunya seperti ini, gerakan-gerakan ini sepertinya sudah umum dilakukan ya. Sebelum melakukan kegiatan olahraga inti, maka perlu yang namanya adalah pemanasan untuk menyiapkan otot agar tidak mengalami cedera. Nah, itu adalah pentingnya ini ya, melakukan pemanasan. Selanjutnya, untuk muatan bahasa Indonesia ada teks atau bacaan
menjaga kesehatan otot yang patut dicoba. Nah, ini ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalian disuruh untuk menuliskan ide pokok. Nah, ini kita bahas saja secara langsung. Nanti kalian di rumah langsung menulis ide pokoknya di sini ya. Di kolom ide pokok di sini, mencari ide pokok. Silahkan ditulis. Nanti saya bimbing dari sini. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya yang mana? Yuk, masih ingat ide pokok letaknya di mana? Yang tahu jawabannya silahkan. Ya, di depan kalimat. Ini saya beri tanda ini. Kalian di rumah langsung tulis sekarang ya. Bisa ya? Kalian tulis di sini. Nah, di paragraf 1 di sini kalian tulis yang pertama ini. Manusia menggunakan otot-otot tubuhnya sejak bangun pagi hingga kembali tidur. Nah, itu adalah ide pokok untuk paragraf yang pertama. Betul ya? Sudah. Kemudian paragraf yang kedua. Nah, ini kira-kira yang mana ini? Ini kalau kita garis bawahi sampai sini ya, sampai sini saja. Nah, sampai sini. Ini salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Pertama, pertahankan berat badan yang ideal. Ini ya. Berarti ada kalimat tambahannya. Cara mempertahankan ini cara ya, berat badan lebih akan memberikan tekanan lebih besar pada tubuh sehingga membuatnya kerja lebih keras. Nah, ini berarti ini saja. Nah, ini saja. Kemudian yang kedua sampai sini saja. Karena ini penjelasannya itu juga tentang ide pokoknya itu. Yang ketiga sampai sini. Nah, sampai sini. Yang keempat, melatih otot. Cedek ya, cuma pendek-pendek ini. Yang kelima, ada nggak yang kelima? Siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Loh, ini kok 6? Jadi paragrafnya kok 5 ini kolomnya. Gak apa-apa lah, kalian tambahin nanti sendiri di bawah. Mengkonsumsi makanan yang menyehatkan otot. Ini adalah yang kelima. Sudah selesai? Ya, sambil menulis saya lanjutkan ya. Ini nanti saja ini yang ke berapa ini? Muatan SBDP membuat gambar cover dari bacaan menjaga kesehatan otot yang patut dicoba. Untuk kali ini kalian tulis saja ide pokoknya di paragraf 1 sampai dengan paragraf 5 yang sudah kita tandai tadi, dipindah di situ. Nanti hasilnya bisa ditunjukkan di layar. Saya screenshot sebagai laporan. Ini ya, ini
Temukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Ini sudah berarti ya. Setelah itu nanti anak-anak bisa membuat gambar cover dengan judul menjaga kesehatan otot yang patut dicoba. Nanti kalian gambar di buku gambar, kemudian hasilnya bisa difoto dan dikirim di grup paguyuban. Nanti saya lihat, saya periksa ya nanti ya. Ini ayo berkreasinya di sini. Tapi untuk saat ini kalian tulis saja dulu untuk ide pokoknya. Penjelasan setelah ide pokok ini adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya cukup panjang, sementara ide pokoknya yang cukup singkat. Contohnya ini paragraf yang sebenarnya ini kelima ini sih. Keempat, melatih otot. Semua jenis gerakan dalam olahraga memang akan melatih otot, tetapi nah ini kan dan seterusnya ini adalah penjelasan dari ide pokok yang sudah kalian temukan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Wahyu sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan ditampakkan di apa? Di sini agak ini. Nah, ini Pak. Sudah ya menulisnya? Fitra sudah, Wahyu sudah. Kemudian Firza sudah. Saya screenshot ya, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran 6 ini sudah berakhir, yang ke-6. Nanti anak-anak di rumah menggambar di buku gambar tentang, contohnya adalah ini, tentang menggambar gambar cover, judulnya menjaga kesehatan otot yang patut dicoba. Terserah kreasinya seperti apa, nanti anak-anak bisa menggambar sendiri di rumah. Baik, sekian dulu kesempatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Membaca wal asri dimulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Habis ini nanti saya beri link ya, link soal. Nah, ini Michaela baru muncul. Link soal. Nanti anak-anak silakan mencoba mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini diputar meneh.